2. Saya akan membacakan ayatnya, saudara. Kalau saudara ada gadget, silakan dibuka. Matius 21 ayat 18 sampai ke 22. Bagian ini akan menjelaskan narasi yang akan kita gali pada malam hari ini, ya. Matius 21 ayat 18 sampai 22 berbunyi seperti ini. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Saudara, paralel daripada Matius ini kita lihat ya, Markus 11 ayat 12 sampai 14. Ini paralelnya, saudara. Ada sesuatu yang berbeda yang dituliskan oleh Markus dari Injil Matius. Saya akan membacakan. Markus 11 ayat 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 murid-muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, saudara, inilah yang akan kita gali pada malam hari ini. Sesuatu perkataan, sesuatu tindakan Tuhan Yesus yang sulit untuk kita pahami, saudara. Nah, saudara, ada dua kesulitan memahami perikop yang tadi kita baca ini. Ditinjau dari nalar akal sehat manusia. Pertama, saudara, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang memang belum waktunya untuk berbuah. Jadi di dalam Injil Markus tadi dengan jelas dikatakan, sebab memang bukan musim pohon ara itu untuk berbuah. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang memang belum musimnya untuk berbuah, apakah ini sesuatu yang fair? Ya, apakah ini sesuatu yang adil? Dari kacamata manusia, tindakan Tuhan Yesus ini jelas sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Kesulitan kedua yang kita temukan di dalam membahas perikop ini adalah di dalam masa hidup Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, dan inilah satu-satunya mujizat Tuhan Yesus yang bersifat negatif, bersifat destruktif. Kalau biasa Tuhan Yesus melakukan mujizat itu bersifat konstruktif, menyembuhkan orang, memberi makan orang, membangkitkan dari kematian, itu kan konstruktif. Tetapi inilah satu-satunya mujizat Tuhan Yesus yang bersifat negatif atau destruktif, merusak, saudara. Pohon ara itu dikutuk dan tidak bisa berbuah selama-lamanya. Ya, ini sesuatu yang tidak lazim pada Tuhan Yesus. Biasanya Tuhan Yesus selalu konstruktif, tetapi ini satu-satunya mujizat yang bersifat destruktif. Maka pertanyaannya, saudara, kalau Tuhan Yesus menemukan pohon ara itu tidak berbuah, loh, kenapa kok dia kutuk? Bukankah lebih baik dia membuat mujizat supaya pohon ara ini berbuah secara positif? Bagi Tuhan Yesus tidak ada kesulitan, saudara, membuat pohon ara ini berbuah sehingga dia dan murid-murid bisa memakan. Ya, jadi inilah kesulitannya mengapa Tuhan Yesus justru mengutuk pohon ara itu tidak berbuah selama-lamanya. Nah, saya ingin memberikan satu counter terhadap dua kesulitan tadi sebelum kita menggali. Saudara, ketika saudara membaca perikop ini, kalau saudara mendapat kesan Tuhan Yesus ini emosional, Tuhan Yesus ini gampang marah, dikit-dikit tidak nemu buah ara langsung dikutuk, dihancurkan, dan sebagainya. Ya, saya ingin mengingatkan kepada kita, saudara, kalau saudara memahami
perikop ini sebagai bentuk kemarahan Tuhan Yesus, di mana dia mengumbar kuasanya untuk hanya karena masalah perut, masalah lapar, saudara keliru memahami maksud Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus saudara tafsirkan emosional, gampang marah, dan sebagainya hanya karena lapar, saudara harus ingat ya, Tuhan Yesus pernah kelaparan itu 40 hari, 40 malam ketika dia dicobai di padang gurun, saudara. Ya, dan di dalam 40 hari, 40 malam dia kelaparan, Tuhan Yesus bisa tahan diri. Dia tidak marah, tidak emosional, dan sebagainya. Maka aneh sekali kalau saudara membaca ayat ini, lalu saudara mentafsirkan, karena Tuhan Yesus lapar pagi-pagi, dia kelaparan, lalu dia mengutuk pohon ara karena marah. Ya, ini jadi sesuatu yang harus kita pegang baik-baik. Ini bukan masalah Tuhan Yesus marah, saudara. Lalu kelaparan mengutuki pohon ara. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita ini bisa memahami perikop yang membingungkan ini dengan tepat, kita bisa menangkap artinya dengan benar. Nah, seperti biasanya, saya selalu memberikan pentafsiran yang salah dulu sebelum tafsiran yang benar. Jadi setiap kita membaca Alkitab, saudara, nanti saudara rajin ikut PA, seminar, saudara akan tahu orang itu mentafsirkan Alkitab bisa dari perspektif yang keliru. Ya, saya akan berikan dulu tafsiran yang keliru terhadap perikop ini. Saudara, ada banyak tafsiran keliru, tapi saya akan memberikan dua saja yang umum, yang sering terjadi ketika orang mentafsirkan ini. Salah satunya, saudara, itu diberikan oleh seorang yang bernama Pseudo Chrysostom. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya. Saudara, Chrysostom ini adalah bapak gereja. Nah, kenapa kok depannya ada istilah pseudo? Pseudo itu artinya palsu, saudara. Ya, jadi pseudoscience itu sains, ilmu pengetahuan yang palsu. Jadi pseudo itu artinya palsu. Dan Pseudo Chrysostom ini adalah orang, saudara, yang meniru Bapak Gereja Chrysostom. Maka orang ini sebenarnya siapa tidak dikenali, tetapi dia memakai nama samaran sebagai Bapak Gereja Chrysostom, dan dia akhirnya disebut dengan Pseudo Chrysostom. Ya, jadi bukan Bapak Gereja Chrysostom yang asli, tetapi justru yang palsu. Nah, saudara, Pseudo Chrysostom ini memberikan tafsiran yang agak unik, tapi ngawur dan keliru, saudara. Dia menghubungkan pengutukan Tuhan Yesus kepada pohon ara ini dengan peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, apa hubungannya? Ini, saudara. Ya, kita ingat, di dalam Kejadian 3 ayat ke-7, ketika Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, mereka dikatakan terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat, apa saudara? Daun pohon ara dan membuat cawat atau pakaian untuk menutupi kemaluan mereka. Saudara lihat, pohon ara itu muncul di dalam peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa. Ya, sehingga seorang yang bernama Henny Stander di dalam tafsirannya mengatakan, Pseudo Chrysostom berpendapat bahwa Kristus menyebabkan pohon ara itu mati, ya, dikutuk, untuk menunjukkan bahwa dia atau Kristus ini dapat menggantikan pakaian daripada Adam dan Hawa dengan pakaian yang baru. Saudara nangkep enggak? Saudara, saya ulangi ya, supaya saudara mengerti maksud daripada Pseudo Chrysostom ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh, mereka kan menyemat atau membuat pakaian dari daun pohon ara, ya, daun pohon ara. Sehingga Chrysostom itu mengatakan, saudara, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu yang hanya cuma isinya daun tadi. Tuhan Yesus mengutuk, mematikan pohon ara itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan yang lebih baik kepada Adam dan Hawa daripada pohon ara tersebut. Nangkap ya? Bisa nangkap? Ya, oke. Itu maksud daripada Chrysostom. Jadi Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu supaya menunjukkan aku bisa memberikan
pakaian yang baru, yang lebih abadi, yang lebih kekal daripada sekedar daun pohon ara. Nah, saudara, singkatnya ya, di dalam tulisan daripada Pseudo Chrysostom, rupanya Pseudo Chrysostom ini berpendapat atau memiliki satu pikiran, pohon ara itu sesuatu yang negatif, saudara. Pohon ara itu melambangkan hal yang tidak baik, yang memberikan satu image yang negatif bagi dia. Dia memberikan contoh. Misal, di dalam Yohanes 1 ayat 48. Ya, ayatnya tidak saya tuliskan, tapi ini bercerita tentang Nathanael, murid Tuhan Yesus, yang diberitahu oleh saudaranya, kalau tidak salah itu adalah Andreas atau Petrus ya, aku bertemu Mesias. Nathanael dikatakan pada waktu itu sedang duduk di bawah pohon ara. Dan saudara ingat responnya Nathanael apa, saudara? Dia meragukan. Apakah ada yang baik dari Nazaret? Pohon ara ya, membuat atau dihubungkan dengan Nathanael yang berragu-ragu. Kemudian di dalam Lukas 19 ayat ke-5, ini peristiwa daripada Sakeus. Saudara ingat Sakeus orang yang pendek, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus, selalu dia manjat pohon apa saudara? Pohon ara lagi. Dia gelantungan di atas pohon ara, lalu Tuhan Yesus datang di bawah Sakeus dan berkata, Sakeus turunlah. Pseudo Chrysostom mentafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan pohon ara ini secara negatif. Lihat, gara-gara Nathanael duduk di bawah pohon ara, dia jadi tidak percaya Yesus. Lihat, Sakeus naik pohon ara, disuruh turun oleh Tuhan Yesus. Nangkap ya? Jadi inilah cara berpikir daripada Pseudo Chrysostom, saudara. Pohon ara itu melambangkan sesuatu yang tidak baik. Maka dari itu tadi dia mengatakan, Yesus mengutuk pohon ara ini, ingin mengajarkan sesuatu kepada murid-murid dan kepada kita, bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan kepada Adam dan Hawa sesuatu yang lebih baik daripada daun pohon ara. Ya, ini adalah tafsiran yang salah. Meskipun kelihatannya menarik, kreatif, tapi bukan ini, saudara, maksud Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, ini yang juga sering muncul, sering terjadi, di dalam Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini, saudara, Tuhan Yesus bukan sedang mengajarkan cara membuat mujizat, bukan mengajarkan cara berdoa. Saudara, kenapa orang mentafsirkan perikop atau cerita pohon ara ini dengan Tuhan Yesus sedang mengajarkan membuat mujizat dan berdoa? Karena tadi kita membaca, Tuhan Yesus mengatakan kan, kalau kamu memiliki iman, kamu berkata gunung ini pindah, tercampaklah ke laut, itu akan terjadi dan sebagainya. Tidak ada hal yang tidak mungkin dan lain-lain. Saudara, banyak orang mentafsirkan perikop ini Tuhan Yesus sedang mengajar cara murid-murid berdoa atau cara membuat mujizat. Tidak, saudara. Bukan ini poinnya. Meskipun Tuhan Yesus memang berkata-kata tentang doa dan mujizat. Kenapa? Nah ini, saudara. Murid-murid ini sebenarnya tidak memahami maksud daripada Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini. Mereka tidak menangkap message Tuhan Yesus. Mereka hanya tercengang, tadi dikatakan, dengan hasil mujizat Tuhan Yesus. Mereka tidak peduli dan tidak bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, apa maksudmu dengan membuat mujizat ini? Tetapi mereka justru bertanya, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ya, jadi lihat saudara, orientasi para murid itu bukan kepada message Tuhan Yesus, tapi justru kepada mujizat yang Tuhan Yesus perbuat. Maka Tuhan Yesus memberikan satu respon tentang berdoa dan sebagainya. Ya, saudara, inilah contoh ya, dua kesalahan tafsiran tentang Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Jadi saudara, sebenarnya apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam perikop tadi yang kita baca? Sekarang kita akan mulai menggali apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara, saya mengutip seorang yang bernama R.T. France, dan banyak teolog-teolog lain juga berpendapat sama seperti R.T. France. Ya,
Arti Franz mengatakan bahwa Matius menceritakan cerita ini bukan untuk menunjukkan suatu model tingkah laku yang masuk akal, ya. Tetapi karena itu ada satu symbolic value, nilai yang bersifat simbolik. Jadi Matius mencatat peristiwa ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan untuk menyodorkan model masuk akal atau tidak masuk akal, ya, satu tingkah yang masuk akal atau tidak. Oh enggak, bukan musimnya pohon ara kok Tuhan Yesus mencari pohon ara. Poinnya bukan itu, saudara. Arti Franz menekankan, ini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang satu symbolic value, nilai yang bersifat simbolis. Nah, saya ingin memperkenalkan satu istilah ya, untuk gampangnya, saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, itu disebut dengan acted parable. Ini adalah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ingin ajarkan melalui sesuatu tindakan, acted parable. Jadi kalau saudara, biasanya Tuhan Yesus itu kan mengajar banyak perumpamaan dengan spoken parable. Ada seorang penabur, nah dia cerita ya, menabur di tanah yang gersang dan sebagainya. Itu perumpamaan yang diceritakan. Tetapi saudara, di dalam peristiwa pohon ara ini ada satu perumpamaan melalui acted parable. Tuhan Yesus itu mendemonstrasikan melalui satu tindakan. Di dalam Alkitab, saudara, kita banyak menemukan acted parable ini. Misalkan di dalam Perjanjian Lama, ketika Tuhan menyuruh Hosea itu menikahi seorang pelacur, itu acted parable, saudara. Loh, kok aneh Tuhan menyuruh nabinya sendiri menikahi seorang pelacur yang tidak setia, bersundal kembali, dia panggil untuk dinikahi kembali. Ini bukan masalah, saudara kalau tafsirkan inilah, oh berarti ini hamba Tuhan suruh menikahi pelacur. Bukan. Ini acted parable, saudara. Ini memberikan satu perumpamaan, bangsa Israel itu tidak setia kepada Allah seperti seorang pelacur. Tapi Allah begitu setia memanggil kembali, menerima kembali bangsa Israel. Itu acted parable. Jadi saudara, di dalam peristiwa pohon ara ini, Tuhan Yesus ini bukan masalah lapar, saudara. Dia memang lapar, iya. Tapi bukan sekedar masalah lapar, lalu dia emosi mengutuk pohon ara ini. Tidak. Justru Tuhan Yesus di dalam momen itu memakai peristiwa di mana dia lapar untuk mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya melalui satu perumpamaan yang dia demonstrasikan melalui satu tindakan, acted parable. Jadi saudara, apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita dengan dia mengutuki pohon ara yang memang tidak pada musimnya, lalu dia kutuk mati. Ya, saudara, ada beberapa poin yang bisa kita pelajari melalui acted parable ini. Pertama, saudara, acted parable ini melambangkan satu penghukuman Allah bagi bangsa Israel. Jadi jelas, saudara, ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini betul adalah satu tindakan yang destruktif. Ini adalah lambang dari judgment of God, penghakiman dan penghukuman Allah bagi bangsa Israel secara umum. Dari mana kok kita mentafsirkan ayat ini seperti ini? Ya, saudara-saudara, di dalam Alkitab ya, pohon ara itu sering muncul berkali-kali di dalam Perjanjian Lama, bukan hanya di dalam bagian ini. Jadi selain pohon anggur, pohon ara itu dipakai di dalam Perjanjian Lama untuk melambangkan bangsa Israel. Nanti kita akan baca beberapa ayat. Bangsa Israel itu seringkali dilambangkan di dalam PL melalui dua hal, saudara. Kalau tidak buah anggur, ya pohon ara. Ya, dan di mana keduanya, baik anggur maupun pohon ara, selalu Allah itu menuntut buah, hasil daripada pohon ara atau pohon anggur tersebut. Misal ya, saya akan bacakan Yeremia 8 ayat 13. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daun sudah layu.
Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Lihat saudara, bangsa Israel dilambangkan dengan pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Tuhan hukum, Tuhan lindas mereka. Yeremia 24 ayat 1 dan 2. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah pohon berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Ya, Tuhan kecewa lagi dengan pohon ara atau bangsa Israel. Yeremia 34 ayat 4. Segenap tentara langit akan hancur dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur pada pohon anggur dan seperti gugurnya daun pohon ara. Muncul lagi saudara. Dan ini yang paling jelas di dalam Mika 7 ayat 1. Celakalah aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah dan seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Saudara, keberdosaan bangsa Israel, kejahatan bangsa Israel di dalam perjanjian lama itu dihubungkan dengan buah ara yang rusak, buah ara yang pohon ara yang tidak berbuah. Hosea 2 ayat 12. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Jadi saudara, pohon anggur dan pohon ara yang tidak berbuah, Tuhan akan jadikan ladang itu menjadi hutan, dan binatang-binatang yang akan memakannya. Ya, ini satu penghukuman berkali-kali. Yoel 1 ayat 7, telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung, dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Ya, jadi saudara lihat, ini sebagian ayat-ayat di dalam PL yang berbicara di mana bangsa Israel yang berdosa, yang memberontak, yang tidak berbuah itu dilambangkan sebagai pohon ara yang gagal berbuah. Jadi ini adalah makna yang pertama. Di dalam Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu adalah satu simbol, lambang penghakiman dan penghukuman Allah kepada bangsa Israel secara umum. Saudara, yang kedua, arti daripada Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu bisa diartikan ini adalah lambang penghakiman Allah kepada para pemimpin Yahudi. Kalau tadi itu ada bangsa Israel secara umum, tafsiran kedua memaknai ini adalah khusus kepada para pemimpin orang Yahudi, para imam, ahli Taurat, orang Farisi, pokoknya orang-orang yang berkepentingan secara masyarakat atau secara teologis. Dan ini sekaligus melambangkan kehancuran bait Allah, kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Saudara, kenapa ada orang yang mentafsirkan pengutukan pohon ara ini dihubungkan dengan kehancuran Yerusalem dan bait Allah? Jadi kita tahu saudara, tahun 70 Masehi itu bangsa Romawi menyerang Yerusalem dan bait Allah itu dihancurkan roboh. Hingga hari ini tidak pernah berdiri lagi saudara. Dan ini dihubungkan dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam konteks ini. Nah, tafsiran ini saudara, itu bukan ngawur, tetapi ada relevansinya. Saya akan tunjukkan ya. Kenapa para pentafsir memberikan makna ini Yesus sedang memberikan satu nubuatan penghakiman bahwa nasib kota Yerusalem, nasib bait Allah akan seperti pohon ara ini.
Saudara lihat konteksnya. Di dalam Injil Matius tadi yang kita baca, saudara, itu berbicara didahului oleh satu peristiwa Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Ya, ayat 12 sampai ayat 17. Tadi kan kita baca mulai ayat 18 sampai 22. Nah, sebelum Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini, kan didahului oleh Tuhan Yesus menyucikan bait Allah yang dijadikan tempat jual beli dan sebagainya, ya. Yang kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Jadi ini ada satu hubungannya, saudara. Setelah Tuhan Yesus marah, kau jadikan rumah Bapakku sarang penyamun. Dia kecewa dengan bait Allah, dia kecewa dengan para pemimpin-pemimpin agama, maka esok harinya ketika Tuhan Yesus mau kembali ke Yerusalem, masuk lagi ke kota itu, dia melihat pohon ara itu. Dan dia langsung memakai peristiwa itu untuk mengajar murid-muridnya tentang penghakiman yang akan terjadi di kota Yerusalem dan bait Allah. Nah, ini saudara lebih jelas lagi di dalam konteks daripada Injil Markus. Ya, saya sudah menggambarkan Injil Markus paralel dari Matius, tadi konteksnya lebih jelas. Kita telusuri pelan-pelan. Pertama, di dalam Markus 11 ayat 11 diceritakan, ini saya singkat saja ya, Tuhan Yesus mendatangi bait Allah. Dia melihat bait Allah kok seperti ini, ya, jadi tempat sarang penyamun dan sebagainya. Kemudian di dalam ayat 12 sampai 14 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Oke ya. Lalu di dalam ayat 15 sampai 19, Tuhan Yesus kembali mendatangi bait Allah. Sekarang dia menyucikan bait Allah. Dia memporak-porandakan para penjual yang ada di bait Allah itu. Dan keesokan harinya, di pohon ara tersebut ditemukan mati. Dan ayat ke-27 dikatakan Tuhan Yesus kembali mendatangi bait Allah lagi. Jadi saudara, di dalam Injil Markus ini lebih detail step-step hubungan pengutukan pohon ara ini dengan bait Allah. Ya, itulah sebabnya saudara, para pentafsir-pentafsir seperti Arti Franz, saya kutipkan lagi, dia mengatakan bahwa peristiwa ini itu hanya satu symbolic interpretation, satu tafsiran yang bersifat simbolik, tapi itu juga memang disengaja oleh Tuhan Yesus, di mana dia melakukan acted parable. Ya, bandingkan dengan spoken parable dari Lukas 13, sebentar kita akan pelajari ini, terhadap God's judgment, penghakiman Allah terhadap Israel yang tidak berbuah, dan khususnya adalah bait Allah tersebut. Ya, jadi saudara, Arti Franz memberikan satu tafsiran yang seperti itu. Dan ini adalah tafsiran yang umum, misalkan Robert Gundry juga mengatakan, ya, satu hal yang sangat amazing, yang sangat luar biasa, tiba-tiba mujizat itu terjadi menunjukkan ancaman daripada judgment, ya, terhadap Jewish leader yang ada di kota Yerusalem. Jadi kalau tadi tafsiran pertama mengatakan ini satu hukuman kepada bangsa Israel seperti pohon ara yang tidak berbuah, maka tafsiran kedua mengatakan lebih spesifik ini ditujukan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi dan khususnya bait Allah, di mana Tuhan Yesus begitu kecewa melihat rumah Bapaknya dijadikan sarang penyamun. Saudara, tadi Arti Franz mengutip atau menyinggung tentang Lukas 13. Sekarang kita bahas sedikit, saudara. Rupanya, selain daripada acted parable, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini, Tuhan Yesus pernah berbicara spoken parable, juga hal yang mirip. Di dalam Lukas 13, ayat yang ke-6. Saya bacakan ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Mirip ya, kalau tadi itu acted parable, ini spoken parable.
Saudara, apa sih arti Tuhan Yesus di dalam Lukas 13 ayat 6 ini juga sama bicara tentang pohon ara? Ini saudara, juga sama, bicara tentang kehancuran Yerusalem. Jadi apa yang Tuhan Yesus acted parable dengan spoken parable, ini memiliki kemiripan. Tuhan Yesus sedang bicara tentang satu penghukuman, penghakiman kepada apa? Kota Yerusalem, kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Kok bisa tahu? Tahu karena Alkitab yang ngomong. Di dalam Lukas 13, pasal yang sama, cerita yang terus kalau saudara baca, sampai di dalam ayat 34-35 baru jadi jelas. Ya, kita tidak bisa baca semuanya, saudara, terlalu panjang. Jadi saya akan membacakan ayat yang paling jelas saja. Di dalam Lukas 13 ayat 34, Tuhan Yesus telah berbicara tentang perumpamaan pohon ara tadi. Tuhan Yesus berkata seperti ini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya, ini, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga hari pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara lihat, Tuhan Yesus ngomong, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ini bicara tentang kehancuran Yerusalem, saudara. Tuhan Yesus di awal bicara tentang pohon ara yang tidak berbuah, lalu di dalam ayat 34, dia berbicara tentang kehancuran Yerusalem. Ini cocok dengan acted parable di dalam Markus dan Matius. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Setelah kita menggali maksud Tuhan Yesus yang lapar, lalu dia mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, itu bukan emosional. Bukan Tuhan Yesus mengumbar kuasanya tanpa maksud. Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya dan kepada kita. Ya, Donald Carson mengatakan, saudara, ya, dari Tuhan Yesus ketika lapar, dia memakai kesempatan ini untuk mengajarkan sesuatu hal, ya, lesson. Dan mengutuk pohon tersebut bukan karena itu tidak berbuah, baik di musimnya atau bukan, tetapi dia mengutuk itu untuk menunjukkan bahwa janji buah yang mestinya ada di dalam pohon ara itu ternyata tidak menghasilkan buah sama sekali. Artinya, saudara, kehidupan bangsa Israel dan bait Allah, kehidupan rohani bangsa Israel di dalam zaman itu, menurut Tuhan Yesus, itu sangat mirip dengan pohon ara yang dia kutuk ini, saudara. Apa miripnya? Banyak daunnya tok, tapi tidak ada buahnya. Kelihatannya indah, kelihatannya subur, tapi sebenarnya tidak berbuah apa-apa. Jadi saudara, inilah message yang Tuhan Yesus ingin sampaikan dengan acted parable, dia mengutuk pohon ara tersebut. Ya, Matthew Henry di dalam tafsirannya juga saya pelajari sama. Pengutukan pohon ara yang mandul itu melambangkan satu keadaan orang-orang munafik secara umum, dan itu sekaligus juga melambangkan keadaan bangsa Israel atau bangsa Yahudi secara khususnya. Mereka adalah pohon ara yang ditanam di dalam kebunnya Kristus, seperti di dalam gereja. Nah, saudara, ini adalah inti ya daripada makna Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Jadi sekarang saudara tahu, oh artinya ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan bangsa Israel, khususnya bait Allah itu sesuatu yang sudah demikian menjijikkan di mata Tuhan, dan Tuhan akan menghancurkan, menghukum di waktu-waktu yang akan datang. Saya akan memberikan aplikasi singkat daripada pelajaran kita hari ini. Saudara, ini fenomena yang menarik, saudara, bahwa ada pohon ara yang tidak berbuah. Jadi menarik sekali justru Tuhan Yesus memakai, dia lapar, ketemu pohon yang tidak berbuah, dia ingin mengajarkan sesuatu pelajaran penting bagi kita.
hari ini. Pertama, siapa pohon ara yang tidak berbuah ini, saudara? Yang ada di tengah-tengah umat Allah. Ya, jadi kan ini adalah satu simbol terhadap bangsa Israel. Ya, ini satu simbol bangsa Israel dan dikatakan seperti pohon ara yang tidak berbuah. Siapa, saudara, pohon ara yang tidak berbuah ini? Ya, saudara, John Bunyan, seorang Puritan, dia tulis satu buku khusus, The Barren Fig Tree. Dia mengatakan, meskipun ada di dalam gerejanya Tuhan orang-orang yang mandul dan tidak berbuah, kata John Bunyan, tetapi aku berkata kepadamu, mereka itu sangat mirip seperti pohon yang lainnya, bahkan hidup sebagai pohon arah. Tidak disebut sebagai pohon oak, ya, bukan juga disebut sebagai duri atau yang lainnya, tetapi adalah sebuah fig tree, ya, fig tree ini pohon ara. Jadi saudara, ini satu kalimat dari John Bunyan yang menunjukkan dan mengingatkan kepada kita, pada di tengah-tengah umat Allah sekalipun, itu ada pohon ara yang tidak pernah berbuah, seperti yang Tuhan Yesus kutuk. Saudara, di dalam bukunya, John Bunyan itu memakai istilah, orang-orang yang disebut dengan pohon ara yang tidak berbuah, ini adalah fruitless professor. Ya, profesor di sini ini bukan profesor ilmu pengetahuan, tapi profesor itu orang yang mengaku. Orang yang mengaku orang Kristen, orang yang mengaku anak Tuhan, orang percaya, tetapi hidupnya sama sekali tidak berbuah. Dengan kata lain, saudara, John Bunyan itu mengatakan, yang dimaksud dengan pohon ara yang tidak berbuah ini, itu adalah orang Kristen yang palsu. Mereka ada di tengah-tengah umat Allah, mirip dengan pohon ara yang sejati, tetapi sebenarnya mereka adalah pohon ara yang palsu, orang Kristen yang palsu. Jadi pertanyaan yang lain, saudara, sebenarnya buah apa yang dituntut oleh Tuhan Yesus di dalam acted parable ini? Kan Tuhan Yesus tadi mencari buah dari pohon ara itu. Buah apa yang dituntut oleh Tuhan Yesus yang harus kita hasilkan sebagai pohon ara yang sejati? Saudara, Bapak Gereja Origen, ya, di dalam tafsirannya, dia mengatakan yang dicari oleh Tuhan Yesus itu adalah buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, murah hati, penguasaan diri, kelemah lembutan, dan sebagainya, yang ada 9 itu. Origen mentafsirkan, yang dicari oleh Tuhan Yesus, ketika dia lapar, dia mencari buah pada pohon ara itu adalah buah Roh Kudus. Tapi saya tidak setuju, saudara, dengan tafsiran ini. Yang dicari oleh Tuhan Yesus ini bukan buah Roh Kudus. Kenapa? Karena faktanya Tuhan Yesus begitu marah, Tuhan Yesus begitu kecewa, karena pohon ara ini tidak berbuah, lalu dikutuk mati. Berarti buah yang dicari oleh Tuhan Yesus ini bukan sesuatu yang sembarangan. Ini penghukuman yang dahsyat, saudara. Saya berikan satu penjelasan kira-kira begini. Masa iya sih kalau Tuhan Yesus itu mencari buah Roh Kudus di dalam diri kita, kelemah lembutan, kebaikan, dia tidak menemukan itu pada diri kita, lalu kita ini dikutuk oleh Tuhan Yesus mati, dikutuk penghukuman yang begitu dahsyat ini. Masa iya seperti itu, saudara? Menurut saya kok tidak. Nangkep ya maksud saya ya. Kalau Tuhan Yesus itu memberikan penghukuman yang dahsyat gara-gara dia tidak menemukan buah Roh Kudus di dalam diri kita, tidak ada orang masuk surga, saudara. Siapa yang sempurna? Siapa yang berani mengklaim buah Roh Kudus kita ini 9 buah itu semua sudah sempurna? Tidak ada, saudara. Maka saya yakin Tuhan Yesus bukan mencari buah Roh Kudus di dalam kasus ini. Lalu apa yang dia cari? Saya mentafsirkan, dia tidak menemukan iman yang sejati. Ini yang lebih tepat. Dia tidak menemukan iman yang sejati. Itulah sebabnya ini penghukuman yang tidak main-main, saudara. Tuhan Yesus berkata, mulai hari ini kau tidak akan berbuah selama-lamanya. Dibuang oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara, William Barclay di dalam tafsirannya mengatakan kalimat seperti ini.
kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus memakai pelajaran daripada ini, ya, pohon ara yang tidak berbuah ini, untuk mengajarkan kepada orang Yahudi dan kepada kita bahwa ketidakbergunaan itu mengundang satu bencana. Dan profession, pengakuan dari mulut kita tanpa praktis, tanpa kenyataan, itu ada satu penghakiman bagi kita. Jadi kira-kira seperti itu, saudara, apa yang dikatakan oleh William Barclay. Ya, jadi saudara, Tuhan Yesus ini berbicara sesuatu yang esensial. Itulah sebabnya tadi John Bunyan mengatakan ini adalah fruitless professor. Dua arah yang palsu ada di dalam lingkungan gereja Tuhan, tetapi sebenarnya tidak berbuah apa-apa. Saudara-saudara, ini mengingatkan kepada kita satu fakta, ya, bahwa sebenarnya apa yang Tuhan Yesus lakukan ini menjadi peringatan bagi setiap kita, saudara, bagi gereja sepanjang zaman. Karena di dalam gereja, kenyataannya ada banyak pohon ara yang tidak berbuah. Fruitless professor. Orang yang mengaku orang Kristen, mengaku anak Tuhan, mengaku orang percaya, tapi di mata Tuhan, sebenarnya orang ini adalah pohon ara yang tidak berbuah. Tidak ada iman sejati. Saudara-saudara, John Bunyan kembali saya kutip mengatakan kalimat yang menarik, ya. Kamu akan memiliki orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, bukan hanya bahwa mereka hanya menjadi orang kudus, ya, menjadi saints di hadapan manusia ketika mereka ada. Tetapi mereka menjadi devils, ya, menjadi iblis, atau menjadi vipers, ular beludak di rumah masing-masing. Jadi kalau di gereja kelihatannya seperti the saints, orang saleh, rajin melayani, dan sebagainya. Tapi kata John Bunyan, tapi kalau kamu lihat mereka di rumah, mereka itu seperti devils, iblis, dan ular beludak. Ya, orang kudus melalui pengakuan mulutnya, tetapi devils melalui perbuatannya. Orang kudus di dalam perkataannya manis, tetapi orang berdosa di dalam hati dan hidupnya. Orang-orang seperti ini bisa saja menjadi orang yang mengaku profession, tapi mereka tidak pernah berbuah yang menghasilkan pertobatan. Kira-kira seperti itu, saudara. Ini mengingatkan kita kepada satu doktrin yang diajarkan oleh Bapak Gereja Agustinus, di mana Agustinus sangat terkenal sekali mengajarkan gereja yang kelihatan, yaitu gereja yang ada di muka bumi ini, adalah corpus permixtum. Corpus itu artinya tubuh, permixtum, mix artinya campuran. Saudara, Agustinus sama seperti John Bunyan dan semua orang-orang reform juga percaya bahwa di dalam gereja yang kelihatan dimanapun di sepanjang zaman, itu merupakan campuran daripada ilalang dan gandum. Campuran daripada pohon ara yang sejati dan pohon ara yang palsu. Selalu akan ada pohon ara yang tidak berbuah di gereja Tuhan. Fruitless professor. Nah, sebelum mengakhiri, saya ingin memberikan kepada kita malam hari ini apa ciri-ciri pohon ara yang palsu. Ciri-ciri pohon ara yang tidak berbuah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dan oleh John Bunyan dan sebagainya. Pertama, saudara lihat, tadi John Bunyan mengatakan, pohon ara yang palsu ini hidup bersama dengan pohon ara yang sejati, saudara. Sepintas lalu sangat mirip dan sulit untuk dibedakan. Agustinus memakai perumpamaan Tuhan Yesus, ilalang dan gandum tumbuh di ladang yang sama, yang sulit dibedakan. Ya. Kedua, orang-orang ini, pohon ara yang palsu ini, mereka ini ternyata juga menikmati anugerah umum Allah di dalam gereja. Ibrani 6 ayat 4 mengatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, pernah mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, dan seterusnya. Jadi saudara, pohon ara yang tidak berbuah ini di dalam gereja,
dia juga mendengarkan firman Tuhan yang sama. Dia mungkin akan melayani Tuhan, mengecap karunia surgawi dan sebagainya. Pokoknya dia menikmati semua anugerah umum Allah di dalam gereja. Tapi sayang saudara, orang ini tetap adalah tidak pernah menghasilkan buah yang dituntut oleh Yesus. Apa itu? Iman yang sejati. Tidak ada, saudara. Sepintas selalu mirip dengan pohon ara yang asli, tetapi realitanya tidak. Maka orang-orang seperti ini, mereka saya sebut sebagai penumpang gelap di dalam gereja. Yang pada akhirnya, suatu saat akan ditebang, dibuang oleh Tuhan, karena mereka bukan orang percaya yang sejati. Tuhan cari buah iman itu, tidak menemukannya. Tuhan kutuk selama-lamanya, engkau tidak akan berbuah. Dibuang. Ini mengingatkan ya kepada kita satu perkataan Yohanes Pembaptis ketika dia berkhotbah. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini juga bicara yang sama, saudara. Yang tidak beriman, sungguh-sungguh akan dibuang dari hadapan Allah. Nah, saudara, inilah akhir daripada pembahasan kita, dan saya akan memberikan satu perenungan kepada kita pada malam hari ini. Acted parable, yaitu perumpamaan yang Tuhan Yesus praktekkan, demonstrasikan ini adalah satu perumpamaan yang sangat keras, saudara. Peringatan yang sangat keras bagi kita, yang membawa kita untuk merenung kembali, siapakah kita di hadapan Allah? Apakah kita ini sudah menjadi pohon ara yang sejati, pohon ara yang membuahkan buah iman di dalam hidup kita, ataukah kita ini hanya hidup sebagai pohon ara yang tidak berbuah di mata Tuhan? Ini kiranya boleh jadi pertanyaan bagi kita semua, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun saudara yang mengikuti di rumah masing-masing. Apakah saya sudah sungguh-sungguh beriman dengan benar kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya? Ya, saudara, saya harap pertanyaan ini boleh terus saudara pikirkan malam ini supaya kita jangan menjadi pohon ara yang palsu di hadapan Tuhan. Ya, saya sampai di sini dulu.